Baik, selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita berbicara mengenai dari meditasi ke kontemplasi pada bagian yang ketiga. Kita akan berbicara tentang metode doa dari Gereja Katolik Timur yang kemudian kita kenal sebagai doa Yesus. Baik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita melihat ketika kita berbicara mengenai Gereja Katolik, ternyata bukan yang menjadi bagian Gereja Katolik ini bukan hanya Gereja Katolik Barat ya, tetapi juga ada Gereja Katolik Timur. Ya, jadi Gereja Katolik Timur yang kemudian dari gereja-gereja Timur ini yang bergabung dengan Gereja Katolik Roma. Jadi mereka mengakui dan menerima Paus sebagai pimpinan yang tertinggi. Ya, saya ambil dengan sumber dari Wikipedia ini mengenai Gereja Katolik Timur. Jadi gereja-gereja Katolik Timur atau gereja-gereja Katolik Oriental atau kemudian gereja-gereja Katolik Ritus Timur ini merupakan bagian dari Gereja Katolik Roma ya. Jadi ada 23 gereja partikular Kristen Timur dalam persekutuan paripurna dengan Sri Paus di Roma sebagai bagian dari Gereja Katolik sedunia. Jadi Gereja Katolik Timur ini ada di dalam pimpinan batrik-batrik, ya, jadi patriark-patriark, uskup-uskup metropolit, uskup-uskup agung utama, pemerintahan Gereja Katolik Timur yang diselenggarakan menurut kitab kanon gereja-gereja Timur. Selain itu juga Gereja Katolik Timur ini memiliki kanon-kanon dan hukum-hukum tersendiri dan didorong untuk melestarikan tradisinya masing-masing. Jadi ini suatu data, jadi keseluruhan umat Gereja Katolik Timur yang sudah bergabung dengan Gereja Katolik Roma kurang lebih jumlahnya 16 juta jiwa. Jadi 1/5% dari seluruh umat Katolik. Jadi kemudian persentase selebihnya terdiri 1,2 miliar lebih, yaitu umat gereja Latin, Gereja Katolik Barat. Jadi memang cukup menarik ya. Dan kami pernah mendengar juga sharing dari Romo moderator kami, jadi dari BPK dan SEP ini. Jadi memang pernah Romo moderator kami cerita waktu beliau mempunyai kesempatan kuliah di Roma. Ya, beliau ceritakan ya, jadi sambil cuk begitu ya. Jadi kalau para pastor Katolik, para imam Katolik ini setelah pulang kuliah, mereka kembali ke pastoran. Ya, jadi kembali ke pastoran atau kembali ke biara-biara mereka. Ya, jadi biara-biara mereka. Sedangkan kalau imam-imam Gereja Katolik Timur yang juga distudikan di Roma, maka mereka ini kembali ke apartemen ya. Jadi kembali ke apartemen karena apa? Ada istri dan anak yang menunggu. Jadi imam-imam Gereja Katolik Timur ini jadi tetap Gereja Katolik Roma ini menghargai tradisi mereka ya. Jadi imam-imam boleh menikah di sana. Kalau uskup kan tidak boleh. Jadi mereka kembali ke apartemen lalu kemudian ya biasanya ya sudah, kemudian istrinya akan bekerja menjahit, masak dan sebagainya seperti itu ya. Jadi berkumpul bersama keluarga. Ya, ini sedikit cerita dari Romo moderator kami ya. Jadi memang kenyataannya ketika juga kita jumpai gereja Katolik Timur ini telah bersatu dengan Gereja Katolik Roma, maka juga segala kekayaan rohaninya itu juga menjadi bagian dari Gereja Katolik Roma ini. Sehingga tidak heran dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2667, nah juga gereja mengajarkan ini ya. Mari kita baca bersama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita baca bersama-sama. Seruan sangat sederhana yang keluar dari iman dikembangkan dalam tradisi doa di timur dan barat dalam berbagai bentuk. Rumusan yang paling sering yang dilanjutkan oleh bapak-bapak rohani di atas Gunung Sinai, di Syria, dan di atas Gunung Athos adalah seruan Yesus Kristus Putra Allah,
Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa. Ia menggabungkan himne kristosentris dari surat kepada umat di Filipi, bandingkan Filipi bab 2 ayat 6-11, dengan permohonan pemungut cukai dan orang-orang buta, bandingkan dari Injil Markus bab 10 ayat 46-52, Injil Lukas bab 18 ayat 13. Olehnya hati diarahkan kepada kesusahan manusia dan kepada kerahiman penyelamatnya. Jadi kalau kita lihat tradisi doa yang terus-menerus, ini sebenarnya berkembang dari apa yang dinyatakan Santo Paulus, yang mengajak supaya kita terus-menerus berdoa tidak kunjung putus. Sedangkan dalam gereja Katolik Roma, gereja Katolik Barat, jadi ini tradisi doa terus-menerus ini berkembang di antara bapak-bapak padang gurun, khususnya dimulai dengan Santo Yohanes Cassianus. Jadi mendoakan mazmur-mazmur yang diulang-ulang terus-menerus. Yaitu contohnya ini ya. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Ya Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Jadi ini terus didoakan ya dari kitab Mazmur ini. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Ya Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Tradisi ini kemudian diteruskan oleh para imam biaran-biarawati melalui ibadat harian ya. Jadi dalam buku Brevir yang dibuka dengan kalimat dalam Mazmur ini. Dan biasanya juga dinyanyikan seperti ini ya. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Ya Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Ya, ini contohnya ya. Jadi ini di gereja barat. Sedangkan di gereja timur, jadi gereja Katolik Timur, berkembang satu seruan yang kemudian kita kenal, satu doa terus-menerus yang kemudian kita kenal sebagai doa Yesus. Jadi seperti kita lihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2667, ini secara khusus dibahas dalam Katekismus ya. Jadi doa Yesus ini intinya adalah doa penyeruan nama Tuhan Yesus di dalam iman dan kasih. Dan kemudian penyeruan nama Tuhan Yesus ini dilakukan secara terus-menerus dan juga tidak kunjung putus. Jadi kalau kita lihat tradisi doa Yesus ini berkembang di Asia, ini bukan hanya di kalangan Kristen ya, tetapi baik kalangan Hindu, kemudian Buddha, dan juga kalangan Islam, ini juga ada tradisi mendoakan doa nama. Ya, saya singgung sebentar saja. Kalau misalnya di kalangan Hindu, itu biasanya menyebut nama Allah dengan Sri Ram. Jadi mereka mengulangi terus Sri Ram, Sri Ram, JJ Namo. Dan ini kemudian biasanya juga dinyanyikan. Sri Ram, JJ Namo. Lalu kemudian ada juga rahib-rahib Katolik yang menghayati cara hidup dan semangat rahib-rahib Hindu atau para sannyasin ini. Jadi mereka mengubah lagu ini menjadi seperti ini. Yesu, Yesu, JJ Namo. Yesu, Yesu, JJ Namo. Yesu, Yesu, JJ Namo. Yesu, Yesu, JJ Namo. Yesu, Yesus, seruan kepada Tuhan Yesus. JJ Namo artinya nama mulia. Ya. Jadi ini contoh di kalangan Hindu yang kemudian juga ada semangat dan cara hidupnya ada yang diikuti para rahib-rahib Katolik yang menghayati hidup seperti para sannyasin. Lalu kemudian di kalangan Buddhisme itu ada Buddha Amida Butsu yang berkembang di Tiongkok dan juga di Jepang, yaitu mengulangi tadi nama Buddha ya. Jadi Buddha Amida Butsu itu diserukan berulang-ulang, kemudian juga dinyanyikan juga.
Lalu kemudian di kalangan Muslim, ya di kalangan Islam ada di aliran Sufi, mereka juga menyerukan doa ini berulang-ulang ya. Jadi berulang-ulang ya. Seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi terus-menerus berulang-ulang di dalam batin dan ataupun juga dinyanyikan seperti itu ya. Jadi ada dalam Asia sendiri ada suatu tradisi yang kuat yang disebut doa nama. Sedangkan di kalangan Kristen sendiri, yaitu berkembang di Katolik Timur, Gereja Katolik Timur, yaitu kita kenal sebagai doa Yesus. Jadi doa Yesus. Doa Yesus ini merupakan salah satu bentuk metode doa batin. Ya. Jadi kemudian berakar dari tradisi hesikasme, yaitu suatu tradisi rohani yang kuat dalam Gereja Katolik Timur. Jadi dalam Gereja Timur, yaitu seperti dikatakan katekismus tadi, berkembang di antara bapak-bapak rohani di Sinai, Syria, dan di atas gunung Athos. Jadi ini merupakan satu bentuk doa batin, ya. Jadi artinya apa? Tanpa banyak kata-kata, tanpa banyak pemikiran, tetapi seluruh doa ini dipusatkan hanya pada satu nama, yaitu nama Yesus, Yehosua, ya, yang artinya Yahweh yang menyelamatkan dari bahasa Ibrani ya. Jadi Yahweh yang menyelamatkan. Jadi Allah yang menyelamatkan. Jadi nama Yesus sendiri ini sudah artinya apa? Mengandung keselamatan itu sendiri. Allah yang menyelamatkan. Ya. Dan kemudian rupanya doa Yesus ini mulai berkembang juga masuk dalam Gereja Katolik Roma melalui sebuah buku kisah seorang peziarah, The Way of Pilgrim, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dan diterbitkan oleh Canisius dengan judul Doa yang tak kunjung putus. Jadi doa yang tak kunjung putus. Jadi ini kalau Anda lihat gambaran di sini Pulau Athos ya. Jadi di Yunani sana. Lalu memang ini khusus ya, yang boleh masuk sini hanya para pria ya. Jadi ini biara para pria di sini. Ya, ini biaranya di atas semacam ya tebing begini ya. Jadi di Pulau Athos di Yunani. Lalu ini kita lihat para rahib Gereja Timur. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat dasar kitab suci dari doa Yesus. Jadi seperti dinyatakan dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 21, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Rupanya tradisi penyeruan nama Yesus ini bukan hanya di kalangan Gereja Katolik Timur dengan menyerukan nama Yesus ya. Rupanya ada juga misalnya orang kudus ya, orang kudus juga dalam Gereja Katolik Roma, jadi Gereja Katolik kita ini juga ada yang kemudian seperti Santa Joan dari Arc, Jeanne d'Arc ya. Jadi ketika dia menghadapi kemartirannya dengan dibakar, maka yang terus-menerus keluar dari mulutnya pada akhir hidupnya ini yaitu apa? Penyeruan nama Yesus. Dia terus-menerus menyerukan nama Yesus. Lalu kemudian saya pernah berapa waktu lalu, mungkin teman-teman juga pernah dapat, ada WA yang menceritakan ternyata komunitas Kristiani tertentu itu ada kebiasaan apa? Begitu orang dalam sakrat maut mau meninggal, lalu dibisiki supaya terus apa? Terus berusaha menyerukan nama Yesus. Karena satu hal yang sungguh-sungguh menjadi keyakinan kita, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian juga melalui doa Yesus ini. Nama Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang kita panggil. Ya coba bayangkan ya. Misalnya kita aja dipanggil orang namanya, ya dipanggil begitu ya, si A, ya kita pasti noleh kan. Nah apalagi kemudian Tuhan. Kalau Tuhan kita panggil namanya, ya dia juga pasti akan noleh. Dia juga akan noleh dan juga
memperhatikan kita. Jadi terus-menerus berusaha menyerukan nama Yesus ini. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lalu dasar kitab suci yang kemudian akhirnya menjadi bagian dari doa ini nanti dirangkum menjadi satu rumusan yang biasa didoakan dalam Gereja Katolik Timur, yaitu seruan si buta dari Yeriko. Ya, seruan si buta dari Yeriko yang menyerukan Yesus anak Daud atau Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Dari Injil Lukas bab 18 ayat 38. Jadi Injil Lukas bab 18 ayat 38. Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Lalu seruan pemungut cukai dalam Injil Lukas bab 18 ayat 13. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ketika orang Farisi diberikan perumpamaan oleh Tuhan Yesus, kemudian di depan, dia berdoa di depan, dia membanggakan semua yang sudah dia lakukan. Aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa, aku sudah memberikan perpuluhan, dan aku sudah berbuat baik, menjauhi yang jahat, tidak seperti orang itu. Sambil menoleh si pemungut cukai yang di belakang. Dan si pemungut cukai ini dari belakang dia hanya mengatakan, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Dan yang terakhir ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, inilah yang berkenan kepada Allah, yang mendatangkan kerahiman Tuhan. Kemudian kita lihat juga dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi dalam hal ini Bapa telah mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi jelas bahwa artinya apa? Kita memang diajak untuk terus-menerus menyerukan nama Yesus. Dan dalam prakteknya, jadi di Gereja Katolik Timur, doa Yesus ini, ya kalau mungkin ada kesempatan kita bisa baca buku Kisah Seorang Peziarah itu ya, atau doa yang tidak kunjung putus, seperti yang diterbitkan oleh penerbit Canisius. Jadi ini didoakan dengan rumusan doa ya, pada Gereja Timur, dengan rumusan seperti ini, penggabungan dari seruan si buta dari Yeriko dan juga pemungut cukai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi mereka biasanya mendoakan dengan semacam tasbih dari kain ya. Jadi kita lihat di PowerPoint ini, ada macam-macam tasbihnya di Gereja Katolik Timur ini ya. Umumnya berjumlah 100, tetapi ada juga berjumlah 33, sesuai dengan umur Yesus di dunia ya. Lalu ada yang berjumlah 50, ada yang berjumlah 101, ada berjumlah 103, 150, 300, 500. Ya, ini jumlah-jumlah tasbih pada Gereja Katolik Timur ini. Tetapi kemudian ada cara yang juga lebih sederhana. Jadi ya perlu kita ketahui juga, kalau di Gereja Katolik Barat sangat populer doa Rosario.
ya. Jadi sangat populer doa rosario, dan kemudian menyusul kemudian sekarang juga ada doa koronka. Sedangkan di Gereja Katolik Timur ini sangat populer doa Yesus yang didoakan dengan tasbih ini. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku orang berdosa ini. Biasanya kalau saya kadang-kadang sambil nyetir, kalau kemudian mungkin kalau hanya Yesus agak sulit ya. Jadi biasanya kalau sambil nyetir itu biasanya sering saya juga ucapkan ini ya. Jadi Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku orang berdosa ini. Diulang-ulang ya. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi pengulangan ini memang lebih sederhana. Kemudian kita juga dapat mendoakan doa Yesus ini dengan ritme pernafasan. Ya, kita serukan nama Yesus dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Dapat kita persingkat, jadi sesuai ritme pernafasan. Mungkin kita dapat ucapkan Tuhan Yesus, tarik nafas. Tuhan Yesus, hembuskan nafas, kasihanilah aku. Tuhan Yesus, tarik nafas, kasihanilah aku, hembuskan nafas. Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Atau mau dipersingkat lagi, tarik nafas, Tuhan, hembuskan nafas, Yesus. Tarik nafas, Tuhan, hembuskan nafas, Yesus. Tarik nafas, Tuhan, hembuskan nafas, Yesus. Kalau masih rasanya kepanjangan, mau didiskon lagi, boleh ya. Tarik nafas, Ye. Hembuskan nafas, Sus. Tarik nafas, Ye. Hembuskan nafas, Sus. Tarik nafas, Ye. Hembuskan nafas, Sus. Baik, ini cara mendoakan doa Yesus secara praktis. Baik, sampai di sini kita berbicara tentang doa Yesus pada bagian yang pertama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.